Halo semuanya, kenalin nama aku Ibu Tujuh Rizky Mariguna. Aku mahasiswa dari Administrasi Bisnis 2018, tepatnya di kelas AB 4208. Oke, hari ini aku berkesempatan untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang tata kelola perusahaan, di mana aku akan menjelaskan materi di week 5, 6, dan 7. Semoga kalian lebih mudah ya mengerti penjelasan. Ayo kita langsung lanjut ke materinya. Oke, di materi yang pertama di week 5, di sini kita belajar tentang ide-ide pendapat tentang CSR oleh para ahli-ahlinya. Dimana sebenarnya di week ini kita cuma belajar pendapat-pendapat aja sih dari ahli-ahli yang sudah mempelajari CSR bertahun-tahun. Dimana yang pertama nih, aku akan menjelaskan pendapat-pendapat yang bagi penting untuk kalian ketahui. Yang pertama ya, seorang ahli bernama Amir pada tahun 2012 dengan kawan-kawannya menyatakan bahwa sebenarnya CSR itu memberikan keuntungan strategis dan finansial terhadap perusahaan, termasuk efisiensi dan penghematan dana. Sebenarnya kita kadang agak bingung ya kenapa CSR itu justru memberikan keuntungan secara finansial dan bisa menghemat dana. Tapi setelah membaca penjelasan dari ahli-ahli ini, aku mengerti bahwa sebenarnya CSR itu sangat membantu perusahaan karena jika citra perusahaan menjadi baik, itu akan mengurangi kasus-kasus atau bisnis case dalam perusahaan. Misalnya adanya protes hukum dari beberapa pihak, itu akan bisa dibilang diminimalisir dengan adanya CSR. Jadi CSR ini bisa dikatakan memberikan keuntungan yang sangat signifikan terhadap perusahaan, termasuk keuntungan terhindar dari ancaman finansial, ancaman hukuman dari luar, seperti itu. Jadi sangat mungkin CSR itu mengefisiensi dan membantu penghematan dana. Setelah itu ada juga pendapat ahli seseorang yang bernama Carroll, di mana dia mengemukakan bahwa bisnis itu seharusnya terlibat dalam segala aspek kegiatan seperti ekonomi, hukum, etika, kebijaksanaan atau filantropis. Bagi saya ini pendapat yang sangat baik, di mana bisnis sebenarnya bisa terjun di segala aspek, membantu ekonomi, membantu hukum, membantu etika. Maka itu seharusnya bisnis memiliki tanggung jawab terhadap aspek tersebut. Dan betul saja, Carroll juga mengemukakan bahwa pada tahun 1991, Carroll menyampaikan sebuah konsep yang disebut dengan piramida tanggung jawab, di mana di paling bawah sebagai dasarnya, Carroll menyatakan bahwa tanggung jawab yang paling penting dari sebuah bisnis adalah tanggung jawab ekonomi. Yang kedua, di atas tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab hukum, selanjutnya tanggung jawab etis, dan yang terakhir filantropis. Mengapa sih sebenarnya penting kita untuk mengetahui di pendapat tentang CSR ini? Sebenarnya karena yang harus dimengerti oleh para mahasiswa adalah apa sih pentingnya CSR, bagaimana sih CSR itu berjalan, karena CSR itu bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang. Jadi dengan membaca ide-ide dari para ahli yang sudah teruji, ini akan membantu meningkatkan pemahaman kita terhadap CSR. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab selanjutnya, bab 6. Sekitar. Halo, selamat datang di week ke-6. Di sini kita akan belajar tentang komunikasi CSR. Di mana di pendahuluan kita akan belajar tentang apa sih tantangan utama dari komunikasi CSR dari data yang saya dapat, di mana yang menjadi masalah utamanya adalah skeptisme dari pemangku kepentingan atau stakeholder. Namun, ini bisa dihadapi dengan memberikan laporan atau penyampaian aktivitas CSR secara detail kepada stakeholder. Jadi mereka bisa yakin bahwa kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan dampak positif dan memberikan citra yang baik kepada perusahaan, dan akan memberikan keuntungan bagi para stakeholdernya. Oke, selain itu kita akan membahas sedikit tentang atribusi stakeholder, di mana ada dua motif. Yang pertama adalah motif extrinsic, di mana yang menjelaskan tentang sebenarnya mencari keuntungan itu hal yang wajar nggak sih dalam perusahaan? Namun seharusnya perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Jadi ini seperti istilahnya CSR itu dilakukan secara eksternal, sedangkan motif intrinsik yaitu bagaimana stakeholder membuat dasar perusahaan yang sudah berbasis norma dan etika. Jadi lebih langsung masuk ini ke dalam perusahaan dan bahkan sampai mendasari karakter perusahaan. Dalam komunikasi CSR dapat dilakukan dengan 3 media. Yang pertama adalah komunikasi CSR dengan media sosial, yang kedua dengan media digital, dan yang terakhir adalah dengan pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola web perusahaan.
di mana dengan ketiga media ini dapat mempermudah komunikasi dari perusahaan kepada stakeholder, kepada masyarakat luas, atau sebaliknya dari masyarakat ingin mengajukan aduan masalah sosial ke perusahaan. Jadi ketiga media ini sangat berperan penting dalam mendorong kesuksesan CSR dalam perusahaan. Oke, hanya itu dari week ke-6. Selanjutnya kita lanjut ke week ke-7. Check it out. Halo, selamat datang di week terakhir kalian, yaitu di week 7. Dimana di sini kita akan belajar tentang SRI atau Social Responsibility Investment. Dimana SRI adalah sebuah praktik di mana para investor yang memiliki uang mereka ingin menginvestasikan uang mereka, namun tetap mempertimbangkan pada tujuan sosial dan lingkungan. Dimana sebelum abad 21 biasanya investor hanya mementingkan profit. Namun dengan adanya SRI, investor berpikiran bahwa dengan berinvestasi di tempat atau di saham yang memiliki tujuan sosial dan lingkungan akan memberikan keuntungan yang lebih. Maka dari itu di abad 21 biasanya perusahaan menghindari perusahaan-perusahaan rokok, tembakau, atau saham-saham yang berbahaya bagi lingkungan. Tentu ini memberikan dampak yang positif bagi lingkungan global. Jadi investasi SRI ini bisa dikatakan investasi yang bertanggung jawab sosial. Tentunya selain memberikan keuntungan secara profit, juga memberikan keuntungan kepada lingkungan sosial. Informasi tentang SRI harus melalui penyaringan investasi yang tepat, di mana kita ketahui banyak sekali investasi bodong atau investasi yang berbahaya. Maka itu penting untuk setiap investor mengetahui bagaimana menyaring investasi yang bertanggung jawab. Di materi ini juga sudah dijelaskan bagaimana menyaring investasi yang bertanggung jawab, yaitu dengan melihat kredibilitas perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut berjalan, bagaimana CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, begitulah penjelasan tentang SRI secara singkat, di mana teman-teman bisa menyimpulkan bahwa sekarang di era industri 4.0 ini, para investor sudah tidak mementingkan lagi profit saja, namun juga mementingkan bisnis yang memiliki sustainability yang bagus, memiliki CSR yang tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan. Selain itu juga perusahaan yang memiliki tujuan sosial dan membantu lingkungan sekitarnya. Oke, sekian dari saya untuk materi ke-7. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya dari week 5 sampai week 7. Saya harap teman-teman bisa mengerti penjelasan saya dengan sangat singkat dan jelas, jadi teman-teman bisa mengerti poin-poinnya terlebih dahulu. Dari saya hanya sekian. Stay healthy. Thank you. Bye.